Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, terdapat aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal berfoto. Meskipun fotografi merupakan aktivitas yang umum dalam budaya modern. Foto selfie misalkan, foto yang disuguhkan dengan fitur-fitur lengkap membuat selfie menjadi sesuatu yang sangat digemari, khususnya kaum hawa. Namun ada beberapa pose atau situasi yang dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang kadang mereka tidak menyadarinya. Berikut adalah 5 gaya foto yang dilarang dalam Islam. Yang subscribe semoga mendapat hidayah. 1. Gaya dengan menggigit bibir. Banyak perempuan seringkali menggunakan gaya tertentu dalam foto mereka untuk mengekspresikan berbagai emosi atau suasana hati. Namun, dalam Islam, terdapat pertimbangan khusus terkait dengan beberapa gaya yang dapat memancing atau mengekspresikan syahwat secara tidak pantas. Di era media sosial saat ini, gaya menggigit bibir seringkali digunakan dalam foto-foto, bahkan ada yang sengaja untuk menampilkan kesan sensual atau menarik perhatian secara seksual. Namun, dalam konteks Islam, penggunaan gaya ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Mengingat sensitivitas terhadap ekspresi syahwat. Syahwat merujuk pada nafsu atau hasrat duniawi yang berhubungan dengan keinginan duniawi, terutama yang berkaitan dengan seksualitas. Dalam Islam, syahwat diatur oleh prinsip-prinsip moral yang tinggi, dan umat diajarkan untuk menjaga syahwat mereka dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Dengan bergaya menggigit bibir, akan membuat para lelaki hidung belang terpancing syahwatnya, bahkan langsung membayangkan dan berhalusinasi ke arah seksualitas. Sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi, karena bisa masuk dalam dosa jariah. Maka dari itu, kita harus pintar-pintar menjaga diri kita dari tindakan yang sekecil apapun. 2. Gaya foto dengan mengacungkan jari tengah. Tindakan mengacungkan jari tengah, terutama dalam konteks foto, seringkali dianggap sebagai tindakan yang kurang sopan atau kasar dalam banyak budaya. Dalam Islam, di samping pertimbangan budaya, tindakan ini juga memiliki implikasi moral dan etika yang perlu dipertimbangkan. Mengacungkan jari tengah adalah tindakan yang umumnya dianggap sebagai tanda penghinaan atau ketidakpatuhan. Hal ini seringkali dilakukan dengan tujuan mengekspresikan kemarahan, penolakan, atau sikap kurang hormat terhadap seseorang atau sesuatu. Islam mengajarkan umatnya untuk memelihara etika yang tinggi dalam interaksi sosial mereka. Sikap hormat dan penghormatan terhadap orang lain, terlepas dari perbedaan pendapat atau keyakinan, adalah nilai penting dalam ajaran Islam. Mengacungkan jari tengah dalam foto dapat dianggap sebagai tindakan yang menyakiti perasaan atau martabat orang lain. Islam mengajarkan untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan konflik atau ketegangan antar individu. Beberapa ulama telah menyatakan bahwa tindakan mengacungkan jari tengah dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas atau kurang sopan dalam Islam, meskipun tidak ada larangan khusus terhadap tindakan ini. Disarankan untuk menggunakan adab dan etika yang baik dalam interaksi sosial, termasuk dalam konteks foto. 3. Bergaya metal. Gaya metal seringkali terkait dengan simbolisme tertentu, seperti tangan berbentuk tanduk setan. Dalam Islam, menggunakan simbol-simbol yang terkait dengan keyakinan atau praktek non-Islam bisa dianggap sebagai bentuk peniruan yang tidak diinginkan. Peniruan ini dikhawatirkan bisa mempengaruhi iman dan identitas seorang muslim. Setiap tindakan seorang muslim harus mencerminkan akhlak dan etika yang baik. Jika pose metal dianggap menampilkan perilaku yang kurang sopan atau tidak sesuai dengan adab Islam, hal tersebut bisa dipandang sebagai tidak baik. Misalnya, jika gaya tersebut disertai dengan ekspresi wajah atau sikap tubuh yang dianggap tidak bermoral atau kasar. Islam sangat memperhatikan niat di balik setiap tindakan. Jika bergaya metal dilakukan hanya untuk kesenangan atau sebagai ekspresi seni tanpa maksud negatif, hukumannya bisa lebih ringan dibanding jika dilakukan dengan niat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti niat untuk meniru budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tindakan bergaya metal harus dilihat dalam konteks lingkungan di mana tindakan tersebut dilakukan. Jika dilakukan dalam lingkungan yang menerima dan tidak menimbulkan kontroversi, mungkin tidak dipermasalahkan. Namun, jika dilakukan di lingkungan yang sangat konservatif dan bisa menimbulkan kegaduhan atau ketidakharmonisan, maka sebaiknya dihindari. 4.
bergaya dengan menjulurkan lidah terutama bagi wanita. Gaya yang menjulurkan lidah bisa berdampak negatif pada orang lain, terutama jika dianggap tidak sopan atau tidak pantas. Islam menganjurkan untuk selalu menjaga adab dan perilaku yang baik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau perasaan tidak nyaman bagi orang lain. Sebagai seorang muslim, penting untuk menjaga marwah kehormatan dan martabat diri seorang perempuan. Bergaya dengan menjulurkan lidah mungkin dianggap merendahkan martabat diri, terutama jika dilihat oleh laki-laki hidung belang, yang bisa dianggap sebagai syahwat yang memancing nafsu mereka, sehingga bisa menjadi dosa jariah. Oleh karena itu, gaya semacam ini sebaiknya dihindari. Niat dibalik gaya tersebut sangat penting. Jika bergaya menjulurkan lidah dilakukan dengan niat bercanda atau bermain-main dalam konteks yang wajar, mungkin tidak masalah selama tidak melanggar batas-batas kesopanan. Namun, jika dilakukan dengan niat mengejek, menghina, atau merendahkan orang lain, bahkan sengaja untuk menggoda lawan jenis, maka hal tersebut jelas dilarang dalam Islam. 5. Bergaya memanyunkan bibir. Ini juga sama halnya dengan poin nomor 4. Khusus untuk wanita, gaya seperti ini, jika dilihat oleh laki-laki, hidung belang ditakutkan akan mengundang nafsu syahwat, sehingga dampaknya akan negatif untuk diri sendiri. Kamu bisa dianggap rendahan atau sebagai wanita penggoda. Jika hal tersebut terjadi, sama halnya dengan tadi, kamu bisa mendapat dosa jariah selama foto tersebut masih terpampang di media sosial. Bahkan parahnya lagi, jika ada orang yang merepostnya lagi, kamu akan susah menghapusnya. Karena apapun yang sudah berhubungan dengan internet tidak akan bisa dihapus jejaknya. Jadi berhati-hatilah, berfoto boleh, tapi harus bisa kontrol dan tahu mana yang boleh, mana yang aman, dan mana yang kiranya jadi berbahaya. Menampilkan diri dalam gaya foto yang memancing syahwat secara tidak pantas juga dapat merusak martabat dan kehormatan diri seseorang, serta dapat mempengaruhi cara orang lain memandang mereka. Beberapa ulama telah menyampaikan pandangan terkait dengan gaya tertentu dalam foto yang dapat memancing syahwat. Meskipun tidak ada larangan langsung terhadap gaya memanyunkan bibir, ulama mendorong umat Islam untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap moralitas dan kesucian. Terima kasih yang subscribe, semoga mendapat hidayah.